Arsi baru ngumpulin bab 1 ya. Bab 2, bab 3-nya udah belum, Arsi? Belum, baru bab 3, baru bab 1 sama bab 3. Ya, bab 3-nya baru dikit-dikit. Dikit-dikit. Belum beres berarti. Bab 2-nya udah? Iya. Bab 2-nya belum. Apa? Bab 2-nya belum. Jadi yang sudah bab berapa tuh? Bab 1 sama bab 3, bab 3-nya belum finish sih. Tadi udah dikirim baru draft dikit-dikit, jadi belum semua. Dikirim ke siapa? Ke saya? Iya, barusan. Coba saya lihat. Kita bahas dulu bab 1 revisinya ya. Sambil saya menunggu email download bab 3. Kelihatan ya? Iya. Baik, pertama ini nggak usah ada judul-judul kayak gini, langsung aja introduction, chapter 1, chapter 1 introduction, ini nggak usah ada kayak gitu. Karena kan ini nanti ada di cover. Terus berikutnya, sebetulnya gini sih yang saya inginkan, sebagaimana yang direvisi pada beberapa bulan lalu, background of study ini menunjukkan alasan. Ini saya kedengeran nggak? Harusnya kedengeran ya? Kedengeran? Ini karena saya kedengeran nggak? Halo? Asli saya kedengeran nggak? Halo? Saya kedengeran ini? Iya, kedengeran. Kedengeran. Jadi gini, kalau yang revisian beberapa waktu lalu, saya menginginkan background study-nya itu alasan kenapa meneliti bidang ini. Sebenarnya ini belum nampak terlihat, tapi ya, tapi kalau bisa masih ada waktu menambahkan kenapa memilih novel ini, itu yang bagus ya. Gitu. Di sini masih belum nampak gitu. Kenapa sih harus memilih judul ini? Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kenapa sih harus memilih analisis intrinsik ini? Penting enggaknya? Gitu. Itu aja sih di background of study. Nah, terus coba diperhatikan ini nih. Lihat Pak, kalau ini 2 paragraf ya. Ini ukuran fontnya, ukuran marginnya terlalu ke pinggir. Kalau ke pinggir, ini lebih baik backgroundnya ditarik ke sini aja nih. Nah, gitu. Sehingga ini kelebihan. Ya. Jadi teknis yang banget nih, kayak teknis ininya. Nah, ini ditarik ke sini, otomatis si kalimat-kalimat ini disesuaikan dengan margin yang di atas. Ya. Ini terlalu pinggir ke kanan gitu. Ini terlalu pinggir ke kanan. Nah, ini disesuaikan, ditarik ke sini. Tuh. Nah, terus kalau di sini ada jarak, lihat cek di paragrafnya. Paragrafnya enggak, ini udah double ya. Jadi ini sesuaikan nih si jaraknya itu ya. Nah, terus kayak B research gini nih mending di kebawahin. Jadi langsung kelihatan. Nah, terus ini scope of study. Lebih baik ini jangan dibuat poin-poin, dibuat narasi saja. Dideskripsikan, dinarasikan. Bahwa in order to make discussion more focused on the problem, misalnya apa-apa nih, themes, plot, people, atau the research, discuss, atau the research investigates, themes, plot, people, background, dan seterusnya. Jadi nggak dipoin-poinkan begini, namun dinarasikan. Ya, ini tolong dinarasikan. Tapi Pak, dinarasikannya semua harus masuk itu yang misalkan yang 8 poin itu masuk semua, yeah, tapi berbentuk paragraf gitu. Nah, berbentuk paragraf. Berbentuk paragraf.
Ya, karena kan ini semua juga bentuknya paragraf, kecuali research question ya. Oke, kemudian purpose of study-nya ngikutin yang di atas, udah ya, benefit-nya udah. Nah, ya udah gini. Paling tambahannya ini aja nih, yang bagian ini scope of study ya. Iya. Gitu. Nah, bab 2-nya, sorry, saya coba cek di Gmail. Belum, tab di Gmail. Di Gmailnya. Mau kapan itu selesainya? Arsi? Insya Allah secepatnya, harus secepatnya kan Pak. Iya, kalau Jadi banyak kerja. bukannya banyak kerjaan, kalau semester ini nggak beres, berhenti. Gitu. Kemarin apa? Kemarin kita sudah, oh ini ya, saya coba download. Kemarin kita sudah ajukan perpanjangan izin studinya Arsi karena di dalam sistem itu sudah lebih dari 7 tahun ternyata, terlepas dari apa? Terlepas dari cuti. Nah, oleh si LLDT kayaknya disetujui gitu. Kayaknya disetujui lah ya. Nah, sehingga ya Kayaknya Pak. kayaknya ya karena belum ada suratnya. Tapi kemarin udah ada kontak dengan LLDT, mereka mau ke kampus, cuma nggak tahu belum ke kampus gitu. Ya, artinya begini, artinya semester ini terakhir oleh Arsi, harus hidup dan mati ini, ya. Sayang atau sayang uang, sayang segala macam. Apalagi sekarang guru itu profesi terbuka kan, boleh dari STBA juga ya sekarang. Gitu. Nah, baik, kita lihat ke sini ya. Kelihatan nggak? Ini kelihatan ya? Arsi, kelihatan? Halo. Halo Mister. Kelihatan ini. Kenapa jangan ngelamun atuh? Tenang. Tenang, jangan ngelamun. Nah, baik. Pertama, judulnya jangan methodology of the research, jangan methodology of research karena metodologi itu artinya ilmu tentang metode gitu. Tapi cukup research method. Ini saya tandain kuning untuk diganti ya. Research method. Itu judulnya. Oke. Nah, terus research design ini sama semua ya, kayak yang lain-lain juga kayak gini. Nah, research design itu penelitian yang oleh Arsi ya kayak gini, research apply descriptive analysis dan seterusnya. Alasannya kenapa? Alasannya karena alasan yang terkait dengan ini. Tapi jangan terlalu banyak ngebahas teori. Ini ngebahas teori nih, teori gitu. Nah, ini coba apa? Lebih dipersingkat ya. Jadi yang dibahas di dalam research design itu bukan membahas teori riset kualitatif, tetapi berkaitan dengan riset yang akan digunakan oleh Arsi dalam novel ini. Itu misalnya digunakannya deskriptif, metodenya. Kenapa deskriptif? Kasih alasan. Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa kualitatif? Alasannya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan research design. Oke, jadi desain penelitian yang Arsi lakukan di penelitian ini, bukan teori penelitiannya, bukan. Oke, sampai sini kebayang? Ya. Oke, jadi ini terlalu banyak nih. Jadi dipersingkat lagi, fokuskan pada penelitiannya Arsi. Kemudian research object. Research objectnya berarti ngebahas tentang si novelnya itu. Ya, novelnya ini apa sih, judulnya apa, kemudian siapa penerbitnya, terus penulisnya siapa, itu aja yang penting. Ya, karena objek iya. ini di sini nggak dijelasin objeknya apa. Oke, berarti ini saya tandain. Ingat-ingat ya. Tapi saya rekam dan nanti saya akan upload juga di YouTube ya. Nanti saya kasih link deh. Jadi hanya bisa dilihat oleh yang punya linknya. Kemudian habis itu data collection techniques, cara bagaimana mengumpulkan data. Nah, yang lebih baik supaya, nah ini masih teori loh ini. Ini teori mengoleksi data ini kayaknya.
Bungin melihat menyatakan bahwa dokumen literatur berbeda literatur ini teorinya. Nah, yang harus Arsi lakukan bagaimana Arsi mengumpulkan data dari novel itu. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, itu jelasin Itu caranya. ditulis itu Pak ditulisnya di sesudah teori apa sebelum? Mending langsung aja, Kalau teorinya nggak usah ada, langsung aja. kita nggak ngebahas lagi teori. Ini kan ngebahas teknik, bukan ngebahas teori. Ya kan? Ini maksudnya ini ngebahas penelitiannya Arsi gitu, bukan buku. Ini kan skripsi ya. Skripsi itu berarti membahas tentang apa yang akan kita lakukan atau apa yang telah kita lakukan. Bukan membahas teori penelitiannya, bukan. Gitu. Jadi ini nggak usah. Jadi kalau kata saya ini tidak relevan. Ini nggak relevan. Jadi, nah kayak gini. Nah, kayak misalnya satu, library research. Di mana? Pakai apa? Misalnya di perpustakaan. Benar nggak perpustakaan? Atau ke online? Library online, kalau library online, online-nya di mana saja. Gitu. Satu. Yang kedua, membaca buku itu. Bukunya apakah PDF, file, atau buku printed. Gitu. Kemudian dibacanya berapa kali. Nah, itu kayak gitu. Oleh Arsi dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tahapan-tahapannya. Oke. Okay? Gitu. Kemudian data coba kita bandingkan. Ini data collection techniques, ini berarti mending data analysis. Ini mungkin mending data analysis. Saya gedein ya. Data analysis. Data analysis teknik. Nah, bolehlah kayak gini. Nah, tapi ini poinnya gimana cara analisis datanya? Nah, ini balik lagi, teori lagi ini. Ini teori lagi. Nah, yang harus dilakukan gimana nih? Oh, dengan cara mengorganisasinya dulu. Misalnya satu, organizing atau identifying apa? Misalnya tuh tokoh-tokohnya. Misalnya mendaftar list nama tokoh satu. Yang kedua, apa? Melihat per bagian, per chapter atau per bab gitu misalnya, atau per kejadian misalnya, atau per apa gitu. Nah, ini di sini di data analisisnya. Bukan teorinya gitu. Ini masih teorinya ini. Gitu. Kan ada dua hal nih di bab 3 itu. Bagaimana kita membuat bab 3 setelah saya coba beresin dulu ini ya. Kalau data validasi untuk sementara data validasi ya oke lah kayak gini. Untuk sementara ya. Oke, untuk sementara. Baik, saya sekarang ingin bahasin dulu bab 3. Kan begini. Di bab 3 itu kan bagaimana Arsi mau melakukan penelitian. Langkah-langkahnya, kan begitu ya. Pertama, Arsi mendeskripsikan dulu bahwa penelitian saya itu adalah penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Satu. Yang kedua, objeknya itu adalah buku. Bukunya terbitkannya di mana? Si pengarangnya apa? Itu kan secara desainnya gitu. Kemudian masuk lagi. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Oh, cara mengumpulkan datanya saya lakukan library research. Datang ke perpustakaan atau mengunjungi situs perpustakaan. Gitu. Kemudian juga mendownload jurnal terkait dengan literari, ya, sastra. Lalu yang keduanya saya membaca sampai sekian kali. Kemudian setelah dibaca, yang ketiganya saya menuliskan nama tokoh, kemudian kejadiannya, ya, terus tentang apa gitu di dalam tiga, empatnya apa lagi. Jadi semua langkah yang Arsi lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian Arsi itu, Arsi tulis, itu dijadikan sebagai teknik mengumpulkan data. Nah, udah beres itu langkah-langkahnya, datanya udah dapat. Nah, baru Arsi pikir lagi nih, bagaimana saya menganalisis data ini? Nah, Arsi tuliskan, oh data analisisnya pertama saya buat tabel dulu, misalnya tabel atau melakukan klasifikasi tokoh misalnya, atau membuat tabel tokoh misalnya, atau mengidentifikasi tokoh dan karakternya gitu. Terus menganalisis misalnya plotnya, itu dibuat di dalam. Nah, cara analisis plotnya kayak gimana? Kalau misalnya kalau dibuat dalam tabel itu seperti apa? Nah, singkatnya begini singkatnya. Kan saat harus baca itu si novelnya kan tebal. Misalnya anggaplah ini novelnya ya. Kan novel itu tebal nih. Harus baca gitu.
kan oleh Arsi nggak mungkin dihafal kan. Ini harus ditulis sama Arsi untuk mendapatkan nama-nama tokoh, nama-nama kejadian. Misalnya dapatlah berlembar-lembar dari data-data itu. Misalnya dapat berlembar-lembar kayak gitu. Berlembar-lembar. Nggak kelihatan ini. Nah, dari berlembar-lembar itu, kan nggak mungkin juga kalau itu semua dimasukkan di bab 4. Nah, Arsi harus mereduction atau mengurangi atau menyortir ya mana data-data yang relevan untuk dipilih gitu. Nah, setelah dapat data-data yang relevan itu, Arsi mendapatkan data finding atau temuan data atau temuan. Setelah didapat dari temuannya itu, baru dianalisis, ya kan? Tidak analisis, apa yang dikejar dari analisisnya itu? Yang kita kejar tentunya pertanyaan penelitian yang bab 1 untuk menjawab 2 pertanyaan penelitiannya Arsi. Gitu. Nah, itu semua dituliskanlah di bab 3 tadi yang saya bilang, data collection teknik sama data analisis. Di situ tertuang. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut sebagai protokol dalam penelitian. Gitu. Jadi kalau ditanya, gimana cara analisisnya? Oh, itu Pak ada di bab 3. Nah, itu sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu Arsi. Paham sampai sini? Atau bingung? Mas, paham. Oke, secara lebih sederhananya gini, mending saya sarankan Arsi cari skripsi teman Arsi, ya angkatan yang sama. Nah, ikuti langkah-langkah mereka. Yang sama itu maksudnya yang nelitinya tentang novel ya. Nah, itu bisa samain aja kayak gitu. Ya, kalau supaya kebayang gitu. Oh, kayak gimana sih data analisis teknik itu? Nah, nanti lihat dari teman Arsi, oh kayak gini. Ya, Arsi juga minta ke Intan sama Yulia kan novel, cuman dia hanya ideologinya. Kalau Arsi kan cuma unsur intrinsiknya. Pas dibaca kebanyakan juga teori, jadi agak bahasa sendirinya bingung, itu paling ya? Di bawah sedikit ya. Jadi kebanyakan langsung tahun-tahun gitu. Memang kayak gitu, atau carinya sih mending di kampus kayaknya, di kampus ya, lihat skripsi yang lain, mungkin yang angkatan 2000, Arsi itu kan 2017 kayaknya ya, yang lulusnya itu ya, berarti mending cari angkatan yang 2019, 2018 gitu ya, kesini itu sudah agak membaik gitu. Ya, kalau yang dulu memang akhirnya kebanyakan nempel-nempel teori semua, jadi nggak menjelaskan metode yang saya lakukan gitu untuk melakukan penelitiannya, itu lebih banyak teori gitu, dan itu sebenarnya kurang tepat ya. Oke, itu kurang lebihnya. Nah, saya sarankan gini, selama 1 pekan ini supaya targetnya jelas, Arsi perbaiki yang bab 1 dengan bab 3 sambil menyicil bab 2. Nah, kalau itu sudah beres. Itu bab 2 maksudnya paling banyak atau diatur nggak sih Pak? Maksudnya berapa page gitu? Ya 15 lah cukup, 15-an lah, 15 sampai 20. Ya kan banyak sih teori tentang literatur, tentang sastra, terus gitu ya, tentang penokohan, bicara apa itu penokohan. Itu hanya gitu. Teori aja di bab 2? Iya, teori aja. Jadi bab 2 itu jadi landasan Arsi untuk menganalisis si novel ini gitu. Jadi yang terus relevan. Terus diceritain novelnya di bab 2 gitu, Pak. Cerita di bab singkatnya itu di bab 2. Ya, di bab 2. Bisa nanti di bab 2 atau nanti di bab 4. Bisa di bab 2 bagian terakhir tentang novel itu. Tapi kalau di bab 2 sih lebih pada boleh sinopsisnya ya bisa. Atau nanti juga di bab 4 dikemukakan juga. Tapi kalau jadi gini, kalau di bab 2 dibahas tentang, kalau di bab 2 Arsi membahas sinopsisnya, di bab 4 gak usah lagi. Di bab 4 paling membahas tentang yang di luar sinopsis itu, misalnya penerbitnya, jumlah halamannya, gitu ya, gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau di bab 2-nya lebih pada produksinya, berarti di bab 4-nya ngebahas sinopsisnya. Gitu. Jadi nggak ada pengulangan lah gitu. Nggak ada pengulangan. 5 bab kan, Pak? Maunya berapa bab? 1, 6, 3. Oh. 3 bab. Atau 3 bab mah nggak kesana nggak kesini. Ya.
Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sok, saya deadline supaya semuanya beres gitu. Karena nggak kerasa loh Agustus itu. Meskipun tanggal 30 Agustus ya sidangnya. Tapi kalau nggak ada, kalau skripsinya nggak beres ya gimana akan disidangkan. Apalagi ARS ini Iya. khususnya ya. Nah, sok sekarang Pak target itu kan dikasih kayak kertas lembaran buat bimbingan gitu Pak. Itu kosong aja harus ditandatangan gitu. tanda tangan nanti. Jadi sekarang mah Nanti. sekarang mah gini setiap ARS ngumpulin nah kayak bimbingan gini tulis berarti Iya. 23 Juni bimbingan yang ke berapa ketiga gitu. Terus yang kemarin pertama juga tulis tanggal berapa bimbingan pertama. Nanti yang Zoom ya? Yang Zoom. Yang pertama. Yang pertama. Nah nanti oleh saya ditandatangani nanti di akhir. Semuanya. Iya. Oke? Iya. Iya. Baik, begitu aja Arsi ya. Sok segera diselesaikan. Siap Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya ya, Denisa? Kedengaran, Pak? Oke, saya cek Denisa udah ngirimin 2 dan 3 ya? Atau ada tambahan lagi? Iya, Pak. 2 dan 3 ya? Oke. Saya coba lihat dulu satu-satu ya. Kita cek dulu yang bab 3. Kelihatan ya, Denisa? Kelihatan, Pak. Baik, pertama, judulnya jangan research methodology, karena metodologi itu ilmu tentang metode. Nah, mending aja langsung research method. Kemudian, research design. Ya. Sebaiknya sih tambah lagi ya. Misalnya tambahkan kenapa menggunakan. Oke, terus kemudian ini baru pendekatan karena kualitatif itu pendekatan. Sementara metodenya apa yang dipakai? Misalnya metodenya deskriptif misalnya. Kenapa menggunakan metode deskriptif? Ini tolong ditambahkan satu paragraf lagi nih. Cuma satu paragraf ada kurang ditambahkan dengan pendekatannya. Mohon maaf Pak, suara Bapak agak kecil di sini. Jatuh speaker. Ya, jadi tambahkan dengan metodenya. Kalau kualitatif itu pendekatan, approach. Yang ditambahkan juga metodenya. Metode apa? Apakah deskriptif, analisis deskriptif atau apa gitu. Jelas apa dan sertai alasannya kenapa. Kemudian research object, research object-nya itu, ini kan objeknya ya, tentang imperfect movie. Oke, ini kata saya sih gini, mending deskripsikan juga judulnya, kemudian produksinya siapa, sutradaranya siapa gitu. Ini hanya membahas tentang main characters-nya, tapi mending jelaskan juga kan kita ngebahas ini objeknya supaya si pembaca tahu si imperfect itu apa sih? Oh, filmnya itu oleh siapa? Oleh si Rara dan Dika. Siapa yang menjadi apa? Pemainnya, siapa yang menjadi sutradaranya, dipublikasikannya kapan, itu durasinya berapa menit, kemudian apalagi ditayangkannya mungkin tahun berapa gitu ya. Nah, di sini bisa dijelaskan research object. Gitu. Karena dia membahas tentang objek si penelitiannya itu. Kemudian boleh tambahkan ini. Terus
data collection techniques. Nah, ini Mas, ini baru dari aspek teorinya. Nah, yang menjadi fokus utamanya kan sebetulnya teknik yang dipakai oleh Denisa untuk meneliti atau dalam penelitian ini. Tekniknya apa saja? Misalnya menonton, menonton film itu berapa kali gitu, dilakukan pada kapan, ya, si waktunya itu lebih detail. Terus apalagi? Kemudian yang kedua, habis ditonton itu dilakukan apa pentranskripsian misalnya untuk beberapa percakapan, ya. Tentu sesuaikan dengan relevansi dengan pertanyaan penelitiannya gitu. Terus yang ketiganya setelah itu diapakan lagi. Jadi collection teknik mengumpulkan datanya jelas 1, 2, 3, 4 itu. Kalau ini masih terlihat umum dan lebih banyak pada teorinya. Oh iya, Pak. Gitu ya. Nah, ini biasanya kawin dengan analisis datanya. Analisis datanya itu setelah data itu terkumpul, nah mau gimana ini? Nah, ini udah jelas ada analisis di konteks underlying Rika. Mengidentifikasi illocutioner itu, nah ini mending ini sih pakai step-step, mending pakai 1, 2, 3 supaya lebih terlihat ya analisisnya itu. Ini udah cukup, udah bagus sebetulnya identifying illocutionary. Kemudian yang keduanya ini analyzing konteks dengan cara, oh ada ya mengklasifikasi, udah ada. Kemudian analisisnya dengan caranya yang dijelasin, analyzing konteks underlying data status participant. Oke, caranya bagaimana ini? Nah, kalau yang pertama kan ini bagus nih dengan mengklasifikasikan tipenya. Kalau analisis konteksnya dengan caranya apa? Kemudian yang ketiganya identify most dominant. Oke, boleh 3 poin itu. Saran saya mending dibuat 1, 2, 3 gitu supaya lebih terlihat. Data validity-nya ini kalau kata saya lebih baik dijelaskan gimana cara cross check dengan other researchers. Kemudian note the valid data. Nah, ini mending dijelaskan lagi nih, doing cross check dengan researcher seperti apa. Baik, Pak. Oke, kayak gitu. 1 itu ya. Kemudian berikutnya chapter 2. Chapter 2-nya. Oke, pragmatik ya, bahas gitu ya. Terus ini berapa juga salaman ya. Konteks, pragmatik, gitu, review. Oke, 1 pragmatik. Ini ada B-nya nggak? Ada ya? Di bawah ada mungkin ya B-nya ya. Kita lihat ya. Pragmatik, 1, bahas tentang pragmatik. Oke, 2, konteks. Oke, bahas tentang konteks itu apa. Terus kemudian ini contoh-contohnya. Nah, tapi harus perhatikan numberingnya. Di sini numberingnya 2, 1, 2. Nah, habis 2 itu atau habis angka, halo. Halo, Denisa. Halo. Oh, nanti saya kasih link YouTube-nya, nanti saya upload di YouTube, nanti bisa dilihat lagi ya. Iya. Oke, kita cek lagi di chapter 2. Baik, di chapter 2 ini udah bagus ya, ada konteksnya, ngebahas konteks. Nah, cuman ini kan 2 ya. Ini 2 angka, dia punya anak. Nah, anaknya itu balik lagi ke A. A kecilnya nggak pakai kurung. Gitu. A kecilnya nggak pakai kurung. A kecil gitu. 3, 3-nya punya anak nggak ini? 3-nya, kayak gini. Berarti si locutionary act ini dia anak dari si poin 3. Ini speech act. Gitu. Ya. B, C, berarti anak ke atas. 4, nah ini sebenarnya A, representative, directive. Gitu. Terus, nah oke, ada B-nya ya, previous studies. Oke, ada. Nah gini, untuk ini mending aja langsung. Halo?
Halo Denisa. Nah, baik. Yang bagian ini, previous studies, cukup aja nama akhirnya. Jadi jangan Fajar Yulian, cukup Siahaan. Terus tahunnya berapa? Tahunnya berapa? Misalnya tahun 2020, misalnya, tahun penerbitan. Nah, si judulnya itu, si judulnya, ini nanti di bagian referensi, jadi nggak usah disantumin di sini. Langsung aja, jadi discuss by Siahaan 2020, apa jelasin. Gitu. Judulnya mah nantinya di bagian referensi. Secondnya dan seterusnya. Oke, kayak gitu kurang lebih. Kurang lebihnya kayak gitulah. Ini udah cukup tergambar. Cuman tolong perbaiki aja poin-poin apa? Yang saya perbaiki ya. Yang bab satunya tidak begitu saya banyak bahas, nanti takut terus-menerus ngebahas yang itu semua. Jadi sekarang di minggu ini selain memperbaiki bab 2 dan bab 3, nah coba yang bab 4-nya dikerjakan minimal sampai findingnya dulu deh, sampai temuan datanya dulu. Nanti saat pertemuan bimbingan kita diperlihatkan ini temuan sayanya seperti ini. Kalau sudah rapi, sudah oke, lanjut ke bagian discussion-nya. Kalau udah oke bab discussion-nya, masuk ke bab 5. Nanti sisanya kita lihat lagi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Dan referensi khususnya. Ya, Tuh. Baik, Pak. Nah, supaya lebih tegas lagi, saya kasih waktu nih 1 pekan harus bisa mengerjakan sampai selesai sampai bab finding untuk bab 4 ya. Oke, gitu aja Denisa. Baik, Pak. Oke, thank you. Boleh live. Terima kasih, Pak. Zoom. Oke, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Putri tadi baru ngirim yang bab 3 ya? Sama bab 2 juga. Oh, sama bab 2 juga. Sebentar. Bab 2. Saya cek lagi ya. Yang bab 2-nya kayaknya kececer. Baik, saya akan coba perlihatkan dulu yang bab 3. Sambil ingat-ingat sama Putri. Tapi ini direkam, nanti saya coba upload di YouTube supaya nanti bisa dilihat lagi. Oke. Pertama, jangan metodologi, karena metodologi itu ilmu tentang metode. Nah, jadi cukup aja research method di sini. Research method. Ya. Kemudian this chapter explains yes. Subjek verbnya perhatikan the steps involved in the research. Consist ini juga sama, it consists of into. Terus anak pertamanya atau subheadingnya kita sebut sebagai research design. Ini di pinggir aja nih. Nah, jadi ini nggak ke condong ke kanan nih. Jadi semuanya menyesuaikan ke kiri ya. Baik, di research design ini sebetulnya yang jadi titik tekannya bagaimana desain penelitiannya Putri, bukan tentang teori penelitian, bukan tentang teori research design, tapi bagaimana penelitiannya Putri ini dibuat gitu atau didesain. Misalnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Di sini dijelaskan ya pendekatannya kualitatif. Nah, alasannya apa? Alasannya kenapa penelitian Putri itu menggunakan kualitatif. Itu baru alasannya bisa ngacu kepada teori gitu. Tapi ini kan banyaknya teori banget ini. Ini teori semua. Nah, kan nanti kalau teori semua nanti jadi kayak bab 2 gitu. Tapi ingat kaitkannya dengan saya menggunakan kualitatif. Alasannya adalah A, B, C, D atau alasannya adalah ini gitu. Menurut ini gitu. Kemudian metodenya saya menggunakan metode deskriptif misalnya. Analisis deskriptif. Kenapa? Alasannya jelaskan gitu. Itu maksud dengan research design. Oke, sampai sini paham? Ini masih terlalu banyak teorinya. Ini kan teori kualitatif ya, teori kualitatif. Gitu.
Nah, kemudian research method. Oke. Karena kita sudah pakai research method ini sebagai nama bab dalam chapter 3 ini, nanti jadi bingung. Ini research method, ini research method lagi. Mohon maaf Pak, itu disatuin sama yang sebelumnya yang proposal itu Pak. Oke. Jadi udah aja research methodnya diganti, langsung aja ini technique of data collection dijadikan poin B. Ya, ininya masuk ke poin B. Saya merahin ya. Jadi teknik data collection-nya di poin B. Nah, tapi nggak cukup hanya satu paragraf, tapi dijelaskan gimana cara mengumpulkan datanya itu dengan cara apa. Gitu kan, ini ada word, phrase, sentence gitu. Caranya apa? Misalnya, saya library research dulu, saya melakukan penelitian pustaka. Kalau online sebutkan di mana situs-situsnya, kalau offline di mana nama perpustakaannya gitu. Satu. Yang kedua, setelah itu juga saya membaca buku Alice Adventures in Wonderland. Karya produksi, berapa kali, kapan dia dibacanya. Udah begitu, udah membaca, misalnya menandai atau highlight atau melakukan identifikasi gitu. Itu teknik mengumpulkan data. Oke, ada 3 atau ada 4 lah. Udah gitu dibaca lagi berulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik data collection. Untuk mendapatkan jawaban atau jadi fokusnya itu untuk menjawab research question yang bab pertama. Fokusnya ke sana. Itu baru data, sehingga terkumpullah data kan. Jadi intinya begini, data ini tujuannya atau ujungnya adalah kita mendapatkan data yang itu bisa berbentuk kata, kalimat gitu atau frase gitu. Kan begitu kan ujungnya. Nah, untuk mendapatkan kata, kalimat, frase itu ini caranya. Satu, saya lakukan dulu kajian gitu. Kemudian yang kedua, saya membaca beberapa kali. Sebutin, kalau 10 kali tulis kapan waktunya. Terus kemudian yang ketiga, saya menggarisbawahi. Gitu. Terus sudah digarisbawahi, saya membuat daftar. Kemudian memasukkan si yang digarisbawahi itu ke dalam daftar tersebut berdasarkan apa daftarnya. Itu yang maksud dengan data collection. Nah, setelah dapat data itu, setelah mendapatkan data itu, baru kita analisis. Nah, tekniknya gimana analisisnya? Nah, itu juga dijelaskan. Orang analisisnya misalnya melakukan identifikasi dulu, identifikasi mana yang menjadi karakter, main karakternya. Jadi misalnya membuat menganalisis karakter main karakternya. Kemudian menganalisis tempat, misalnya yang kedua, identify plot, setting, dan seterusnya. Itu sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan jawaban dari si data analisis ini. Nah, kayak gini nih. Nah, bisa. Ini udah bagus ya. Tabel 3.1 frekuensi. Nah, tapi si tabelnya ini dijelaskan di poin atasnya itu. Kaitannya kemana ini. Di sini kan data, thread, tiba-tiba tabel aja. Terus tabel aja lagi gitu. Sementara kita nggak tahu ini apa maksudnya. Nah, ini coba kaitkan dengan si technique of data analysis. Ya. Kan ini kan kaitannya dengan tekniknya ya. Si datanya kan dimasukin ke sini kan? Hitung di sini kan ya? Iya. Nah, iya, Pak. Berarti dijelaskan si tabel-tabel ini. Gitu. Nah, terus udah gitu, ini kan tabel-tabel nih ke bawahnya. Jadi si tabel ini kan kaitannya dengan nomor 2 kan, dengan technique of data ya, analisis ya. Nah, jadi narasi, kemudian tabel, kemudian kelima misalnya tuh langkah yang kelima narasi lagi, tabel lagi gitu. Narasi lagi, tabel lagi, jadi nyambung. Gitu. Ya. Ini tabelnya, karena kalau tabel begini saja, jadi kita bingung, ini ngapain tabelnya teh, buat diapakan gitu. Nah, dengan kita menjelaskan dulu dengan narasinya, kita jadi tahu maksud dari si tabel tersebut. Oke, terus ini tadi data collection, ada lagi collection lagi. Iya Pak, tadi itu kecampur sama yang dari proposal, beda sama yang ini kata-katanya. Jadi harusnya gimana Pak? Ya udah, harusnya satu aja, nggak usah ada lagi. Ini kan sedua-dua. Jadi satu aja pilih. Data collection tadi kan kita udah sepakati yang di atas ini ya.
Nah yang ini ya, teknik of data collection itu kan sama dengan yang ini. Jadi ini nggak usah ada. Ini nggak usah ada. Nah terus berikutnya, nah research method. Karena judulnya ini juga sama, campur-campur juga ya. Nah ini tadi research method juga. Berarti ini nggak usah, karena tadi udah kita bahas. Data source. Kayaknya data source juga jadi populer nih. Oke, ini beberapanya sudah dibahas ya. Tadi ada beberapa ini yang sudah masuk dalam analisis. Nah ini kayaknya yang ini bisa dimasukkan dalam analisis nih. Understand analysis. Nah ini bisa dipakai sebagai langkah analisisnya. Jadi ini bisa dikombinasikan. Tapi ingat kalau di situ nanti muncul tabelnya itu digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini gitu tabelnya. Oke. Itu ya, sampai sini paham. Nah, paling yang terakhirnya ini yang belum masuk tuh yang validity-nya gimana. Nah, tambahkan yang validity. Data validitasnya kayak gimana. Nah, ini tambahkan. Ada banyak enggak dari teman-teman yang lain mencantumkan validity ini. Oke, itu ada dulu yang ditanyakan bab 3, silakan. Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Sekarang kita lihat bab 2. Bab 2-nya. Baru dikirim atau udah lama? Kayaknya baru ya. Oh, ini nih baru muncul. Oke, theoretical foundation. Previous research. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke lah, saya nggak begitu mempermasalahkan ya. Paling ini numbernya kayaknya number. Mending udah aja no aja tuh. Nah, kayak gitu. Researcher, title. Oke. Oh, udah 5. Baik, sebaiknya kalau mau seperti begini oleh Putri, pertama pakai dulu di sini kalimat pengantarnya. Ya di sini kalimat awalnya dulu. Kalian langsung nih here are some, mending aja kalimat pengantarnya. Soalnya dibuat sendiri ya. Misalnya the previous research dilakukan untuk apa gitu atau beberapa atau misalnya terdapat 5, there are 5 previous research gitu. Sebagaimana yang berkaitan dengan locutionary sebagaimana di bawah ini 1, 2. Nah, terus ininya mending 1 paragraf aja supaya simple. Supaya kelihatan. Untuk di dalam tabel cukup 1 paragraf. Nah, lebih ini ya. Dan jangan lupa pakai identitas tabelnya. Tabel nomor berapa ini gitu. Karena di dalam pedomannya kan ada ya. Cuman saya harus cek lagi apakah ditulis di atas atau di bawah. Tabel bab unit 2 atau bab 2 nomor 1. Terus kasih identitasnya. Lupa setiap tabel kasih identitas seperti ini ya. Gambar juga sama dikasih identitas. Nah, terus setelah ada tabelnya, nah jangan lupa dideskripsikan di bawahnya. Terangin di sini. Dideskripsikan. Asih Mawarti. Tapi cukup saja dengan misalnya baik. Ambil aja nama akhir dengan tahun. Itu di deskripsi di sini. Misalnya dideskripsikan supaya lebih
Oh, bukan baik, Martin ya, 2018. Martin. Describe that, dan seterusnya. Semuanya yang dideskripsikan. Karena kalau hanya tabel gini saja, nanti nggak bermana. Apa maksudnya ini gitu. Tapi ini jangan terlalu panjang juga. Jadi intisari saja, ya intisari saja dari tabel tersebut. Gitu. Oke. Oke. Kemudian masuk ke theoretical review. Kayaknya nulisnya ini nggak gini deh, nggak pakai Y kayaknya. Theoretical review. Coba nanti dicek di bahasa Inggrisnya. Theoretical review. Nanti cek lagi nih. Theoretical review. Oke. Pragmatik. Oke, pragmatik, bla bla bla. Oke, jelasin. Nah, saya ingin sedikit lihat pada numbering. Dia B, habis anaknya B itu kan 1 ya. Nah, anaknya 1 itu A. Ini kan anaknya nih. Nah, di sini dia tulis jangan 1 kurung tapi A. Tuh. Jadi ini B kecil, C kecil, dan seterusnya. Karena anaknya anak dari 1 ini. Tuh. Kemudian 2 kalau dia punya anak, nah ini benar A nih. Gitu. Ini benar B. Oke. Terus, nah ini mending pakai tabel aja ini, dibuat tabel supaya nggak kemana-mana ininya ya. Di dalam tabel aja deh, supaya rapi. Dan jangan lupa identitas tabelnya. Kemudian C kecil, terus, nah 3 berarti tadi anak yang si A itu ya, atau yang si B itu ya, sorry, si B. 3 punya anak lagi A, B, C, D, E. Terus, oh udah selesai. Ya udah kayak gitu. Oke, kurang lebih lah. Tapi pastikan bahwa teori, gimana? Saya kan lihat skripsi dari kakak tingkat yang kurang lebih ngambil temanya sama illusionary, cuman beda di objek aja. Untuk di bab 3 itu Pak, setelah konteks kan ada dia kan ngambilnya debat gitu kan Pak. Nah, debatnya dimasukin. Nah, apakah saya harus memasukkan novelnya terkait novel atau gimana Pak setelah konteks itu? Boleh. Boleh jelaskan Setelah novelnya di akhir aja, sinopsisnya gitu misalnya ya. Boleh jelasin sinopsis dari novel. Tapi jangan panjang-panjang. Ya 2 halaman lah bisa. Tapi nanti di bab 4 akan dibahas lagi, akan dijelasin lagi. Cuman kalau di bab 2-nya sudah ada sinopsisnya, nanti di bab 4-nya ya cukup aja apa yang di luar dari cerita itu. Misalnya pengarangnya, penerbitnya, halamannya, terus dia populer di tahun berapa, atau dirilis di tahun berapa, gitu. Jadi nggak diulang 2 kali. Itu paling. Ada lagi? Ini bab 2-nya kayak gitu. Gak ada. Nah, berikutnya kalian ya, bab 1. Bab 1 udah saya revisi, kemudian bab 1. Ya, sudah saya kirimkan juga Pak yang revisiannya. 26 ya dulu, tanggal 26 April. Oke. Baik, yang ini ya. Coba dilihat dulu. Introduction 1. Background. Nggak ada A-nya. Ada question. Ini kayaknya nggak tahu nih. Tapi justru ini kayaknya cepet-cepet nih. Ya, soalnya di yang saya sudah revisi itu udah ditandain. Malah kayak gini. Nah, ini udah benar sebetulnya. A-nya nih hilang. Ya. Periksa lagi filenya. Periksa lagi filenya yang di Putri.
yang diserahin ke saya itu tanpa A. Ya, jadi ini jangan lupa numberingnya A. Terus, ini berarti B ya, thesis question-nya B. Bab revisi. Oke, jadi yang di sini bab revisinya nggak ada A-nya, kayaknya nggak kehapus kayaknya. Nah, otomatis di sini harusnya B ya, thesis question-nya B, 1, 2, oke. Scope of work-nya C, ya. Paling gininya tambahin, only examine a novel, tapi yang di-examine-nya apa, jelasin gitu. Only examine a novel, locational speech. Tapi ini udah ada ya, locational speech. Atau gini, kan sebetulnya kita ngebahas locational speech ini. Kalau cuma satu poinnya udah aja nggak usah di 1-2-in. Karena gini, kalau nomor 1, peneliti hanya meneliti satu novel aja tuh. Ya terus apa? Ya kan judulnya juga memang novel, bukan film. Ya kan gitu. Jadi yang penting nggak usah ada 1-2. Udah aja langsung di satu kalimat kan. Intinya ini gitu. Oke, yang lain-lain mah udahlah nanti di akhir ya. Kurang lebih kayak gitu untuk yang bab 1. Untuk yang bab 2-nya tadi udah, tambahannya bab 3-nya juga udah gitu. Ada dulu lagi nggak yang ditanya? Putri. Paling gini, supaya nanti lebih fokus lagi dan ada deadline-nya, saya sarankan gini, 1 pekan ini, bab 4-nya udah dibuat belum? Belum ya? Atau udah? Baru, Pak. Kenapa? Baru ini. Paling gini. Belum. Belum. Oke, berarti 1 pekan ini coba sambil perbaiki yang bab 3, ya. Lalu masuk ke bab 4. Nah, bab 4-nya jangan dulu semuanya. Sampai dalam finding-nya dulu aja. Finding. Nanti setelah beres finding, dikesayain, kita bimbingan lagi, ya. Terus kalau sudah oke, nanti mungkin akan beberapa poin yang perlu diperdalam, perlu diperbanyak. Nanti masuk ke, setelah beres itu masuk ke dalam pembahasan. Nah, habis di pembahasan, kalau sudah oke, kita bimbingan lagi, baru kita lihat di bab 5-nya. Tapi yang bab 1, 2, 3, kalau ada perbaikan, ya itu sambil diperbaiki gitu. Jadi jangan sampai gini, stuck bab 4. Bab 1-nya jangan juga dilepas gitu. Kan stuck bab 4, bisa jadi bab 1 kita udah tahu jawabannya, atau kita bisa mengembangkannya gitu. Stuck di bab 3, bab 2 mungkin bisa kita perbanyak. Jadi sambil simultan gitu. Beriringan gitu perbaikan-perbaikan. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang jadi sepekan ini coba diperbaiki dulu yang bab 3. Kalau udah diperbaiki, sambil dicicil dengan bab 4, ya, sampai finding dulu aja targetnya. Nanti kita bimbingan lagi untuk melihat hasil atau finding dari data itu. Oke? Ya, cobalah targetkan 1 pekan ini. Nanti revisinya boleh dikirimin aja, kalau udah selesai boleh kirimin ke saya. Tapi pasti saya akan bahas via Zoom ini supaya lebih cepat, karena kalau saya buka per file itu agak lebih lama. Ya, kalau ini kan bisa lebih jelas dan cepat juga gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah cukup, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada, terima kasih. Ketemu lagi nanti ya. Boleh leave Zoom. Terima kasih, Pak. Oke.